Shalom, selamat malam untuk kita semua. Pada Selasa malam hari ini kita kembali dapat berkumpul walaupun melalui aplikasi Zoom, tetapi semoga ini akan tetap menjadi berkat untuk kita semua. Pada malam hari ini pembelajaran ataupun materi pelajaran berhubungan erat dengan Paskah yang didasarkan pada Keluaran 12 dan Lukas 2 ayat 41 sampai 51. Dan pelajaran atau materi tentang Paskah ini kita akan bagi dua. Malam hari ini adalah merupakan pendahuluan atau bagian pertama, dan nanti akan tiba waktunya kita akan membahas materi tentang Paskah bagian kedua atau bagian terakhir. Saya tidak akan membahas materi Paskah dengan begitu mendetail, tetapi lebih kepada garis besar. Sekalipun itu garis besar, tetapi akan menjadi berkat untuk kita semua. Oleh sebab itu, apakah screen ataupun materi pelajaran sudah dapat Anda lihat? Bila mana sudah Anda melihatnya, maka mari kita akan mulai pelajaran kita pada malam hari ini. Saya berikan judul, Masihkah Paskah itu relevan untuk kita di akhir zaman ini? Baik, berdasarkan Kejadian 50 dan khususnya pada bagian akhir, maka akan kita dapati satu cerita yang cukup menarik tentang kematian Yusuf. Singkat saja, selama hidupnya Yusuf telah memberikan kepemimpinan yang luar biasa kepada Mesir, kepada bangsa Mesir secara khusus dan dunia secara umum. Kenapa? Karena kita ketahui bersama bahwa pada saat pemerintahan Yusuf terjadilah bencana kelaparan, namun dengan anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan, maka kelaparan di tanah Mesir yang berdampak kepada seluruh dunia dapat diatasi dengan baik oleh Yusuf. Dan semua itu oleh karena belas kasihan Tuhan. Dan Kejadian 50 dengan jelas juga menyebutkan bagaimana Yusuf mendapatkan perhentian pada usianya yang ke-110 tahun. Namun ada satu pengharapan yang disampaikan kepada keturunan anak-anak Israel, yaitu melalui Yusuf. Dan kita baca dengan jelas dari mulutnya Yusuf sendiri. Yusuf berkata bahwa akan tiba waktunya orang Israel akan dibawa keluar dari Mesir ke negeri yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan bahkan Yusuf berkata, bila mana engkau keluar, jangan pernah lupakan, bawalah tulang-tulangku keluar dari Mesir. Bila mana kita beralih kepada kitab Keluaran, pasal 1 ayat 1 sampai 6, maka kita akan melihat nama-nama anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub, dan mereka datang dengan keluarga mereka masing-masing. Ayat 6 mengatakan, kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Bila mana saya menggunakan bahasa kesimpulan, maka inilah kesimpulan singkat keberadaan Israel di Mesir. Maka angkatan Yusuf dan abang-abangnya semua sudah meninggal. Yang terjadi sekarang adalah keturunan daripada mereka di Mesir.
Maka bila mana kita membaca ayat 7 dalam kitab Keluaran pasal 1, saya boleh menyatakan bahwa itulah cerita permulaan di mana orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Bukan Pak Agus ganda ini ya. Sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Bila mana kita beralih ke ayat yang ke-8, maka ada satu hal yang menarik pada ayat 8 itu. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Bapak Ibu, Keluaran 1 ayat 8 rupa-rupanya tercatat juga dalam Kisah 7 ayat 17 dan 18. Saya lompat saja ke ayat 18. Ayatnya berkata begini, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Dari dua ayat ini, kita akan melihat dua hal yang menarik. Yang pertama adalah kata raja, yang kedua adalah raja yang tidak mengenal Yusuf. Di kerajaan atau di bangsa Mesir, maka julukan ataupun nama lain daripada raja adalah Fir'aun. Dan kata Fir'aun ini bukan nama seseorang. Itu adalah sinonim dari kata raja. Awalnya kata Fir'aun berasal dari kata Mesir, maksud saya dari kata bahasa Ibrani Paroh atau biasa disebut Paraoh, yang artinya adalah rumah besar. Dan memang Fir'aun atau istilah Fir'aun atau Paroh pada mulanya hanyalah nama untuk istana kerajaan dan pelayan-pelayan Raja Mesir. Jadi ketika kita berbicara tentang istana raja dan pelayan-pelayan yang melayani raja di kerajaan Mesir, maka itulah yang disebut dengan Fir'aun. Tetapi seiring berjalannya waktu, maka Fir'aun ditujukan kepada raja yang ada di istana yang pada saat itu sedang memerintah. Dan yang kedua adalah bahwa raja atau Fir'aun ini tidak mengenal Yusuf. Ini menjadi menarik Bapak Ibu. Apakah memang benar Fir'aun pada zaman Yusuf memerintah dan setelahnya, setelah Yusuf mati, adalah betul-betul tidak mengenal Yusuf. Sementara kita tahu Yusuf adalah orang yang sangat terkenal pada zaman itu. Di mana Fir'aun pada zaman Yusuf hidup mengangkatnya menjadi Perdana Menteri. Saya membaca satu buku yang berjudul The Full Life Study Bible, Life Publisher International tahun 1992. Di sana dicatatkan ada satu hal yang sangat menarik. Kenapa menarik? Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Bahwa jangka waktu di antara kematian Yusuf yang ada di Kejadian 50 ayat 26 dan awal penganiayaan Israel oleh orang Mesir di Keluaran 1 ayat 11 itu sekitar 220 tahun. Tentu itu jangka waktu yang cukup panjang, 220 tahun. Jadi adalah hal yang boleh saya katakan manusiawi ketika ada raja baru yang muncul, dia tidak kenal Yusuf karena jaraknya cukup jauh, 220 tahun. Betul, raja yang baru itu tidak hidup sejaman dengan Yusuf
karena Yusuf sudah meninggal jauh sebelum raja itu muncul. Tetapi yang menjadi pertanyaan bukan soal apakah raja atau Firaun itu hidup sejaman dengan Yusuf. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah memang betul Firaun yang hidup sesudah 220 tahun itu betul-betul tidak mengenal Yusuf. Itu sama dengan saya tidak pernah hidup sejaman dengan Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Tetapi beberapa puluh bahkan beberapa ratus tahun kemudian, siapa yang tidak mengenal Insinyur Soekarno sekalipun tidak hidup sejaman dengan beliau? Jikalau awal kitab Keluaran diperkirakan sekitar tahun 1440 sebelum Masehi, maka Firaun yang tidak mengenal Yusuf itu kemungkinan besar berdasarkan catatan sejarah adalah Tutmoses I. Bapak Ibu lihat Tutmoses I di sebelah gambar di sebelah kiri bagian bawah itu adalah apa itu namanya patung atau gambaran daripada Tutmoses I. Sementara gambar yang ada di sebelah kanan itu adalah mumi daripada Tutmoses I yang sudah digali dan didapati oleh para ahli arkeologi, di mana Tutmoses I hidup antara 1539 sampai 1514. Tutmoses ini sudah dikatakan tadi adalah raja atau Firaun baru yang tidak mengenal Yusuf. Di satu sisi, dia tidak pernah hidup sejaman dengan Yusuf, namun mari kita lihat apa komentar daripada Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 283. Raja baru itu bukan tidak mengetahui tentang pelayanan Yusuf kepada bangsa Mesir, tetapi ia tidak mau mengakui Yusuf dan berusaha untuk sejauh-jauhnya menghapuskan Yusuf dari ingatannya. Dengan kata lain, dia mengambil keputusan untuk tidak mau tahu masa lalu. Yang dia tahu adalah zaman dia memerintah dan ke depannya. Keacuhan Raja Mesir yang baru itu dilatar belakangi oleh satu alasan. Dan alasan itu terdapat dalam ayat 9 dan 10. Keluaran pasal 1 ayat 9 dan 10. Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita perhatikan kata-kata yang saya beri tanda merah. Bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, yaitu orang Israel, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan sampai Israel bersekutu dengan musuh kita, lalu memerangi kita dan pergi dari negeri ini.